warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab sama narasumber. Ya, salam sejahtera, semangat sehat. Balik lagi ke channel gua, Bonser Channel. Ya, sampai kali ini gua masih mix antara Bonser dan alumni di luar Bonser. Dan kali ini gua main ke daerah selatannya Jakarta lagi. Ini di daerah Pekayon. Masuknya Ragunan wes, bukan Pejaten. Ragunan Pasar Minggu ya. Pasar Minggu. Selatannya Jakarta gue main, dan tentu ceritanya dari selatan. Dan seperti di background gue, dan mungkin sama narasumber ini udah banyak yang familiar, karena dia salah satu yang aktif di IKAP dan perwakilan dari komunitas ikatan alumni sekolahnya. Ya, tanpa panjang lebar, langsung kita say hello sebelah gue ini untuk penonton Bonser Channel. Say hello, Ted. Hello, Ane, Dani dan Ted dari alumni KGR Keluarga Besar Kosgoro. Ane ingin berbagi cerita awal di masa-masa sekolah yang sangat legend untuk para alumni basis semua yang ada di KGR. Kagak ganteng rugi. Agak gondong rugi, agak ganteng rugi kan. Yeah. Tapi kita nostalgianya belakangan, Teh. Mungkin sebagian alumni yang belum tahu KGR itu sekarang punya organisasi ikatan alumni dan punya base camp dan punya kegiatan, mungkin pengen tahu, Teh. Ya. Gua hadirkan di sini Dante dari alumni STM Kosgoro tahun 98, basis 75. Maksudnya? Mudah-mudahan nggak grogi nih, soalnya kalau di panggung mana-mana ketemu dia grogi mulu dia ketemu gua. Di sini langsung berlayar, dia buka abang. Dan ini ente akhirnya terpilih lah jadi ketua ikatan keluarga besar alumni STM Kosgoro, dan proses perjalanannya gue mantau lah, tahu lah sampai akhirnya gabung ke IKAP. Tahun berapa kepilih? 2020 ya? 2021. Masa periode ada gak? Setahun, 2 tahun, 3 tahun? Apa selamanya? Untuk waktunya mungkin itu dari pilihan dari basis anggota aja. Nanti apabila sudah waktunya ada berhalangan untuk pindahan tugas keluar kota, baru kita pergantian ketua gitu aja. Pergantian ketua. Iya. Sementara ini nanti masih di Jakarta terus. Jakarta terus, Bang. Nanti suatu hari keluar negeri, keluar kota. Amin. Insya Allah, Bang. Dari 2001 ini, Bang Datet jadi diamanahkan sebagai ketua ikatan warga besar alumni Kosgoro. Nah, selama setahun ini kegiatannya apa aja nih yang lo sudah jalanin sama anggota nih? Alhamdulillah, pada awalnya kami gabung untuk di Albasis, Bang ya, untuk para alumni KGR di sini mengadakan suatu halal bihalal, Bang. Acara halal bihalal. Tapi ada halal bihalal, ada bukber dong? Ada bukbernya, Bang. Nah, setelah 6 bulan kemudian ketemu akhir tahun, kami adakan bukber, Bang. Itu pada tanggal halal bihalalnya 13 Juni. Untuk buka bersamanya itu tanggal 30 apa ya namanya? Di tahun 2021? 2022. Februari. Iya, Februari. Nah, di situ dengan doa puji syukur ya buat kawan-kawan. Ya, disitulah Ane terbentuk adanya ketua di KGR lah. Ikatan alumni KGR. Dan ente keluarga besar alumni KGR ini kan baru pertama kali di tahun 2022 ini, dan ente ketua pertama. Iya. Anggota yang sudah aktif lumayan banyak. Sudah, Bang, cukup aktif sekali, dan juga masih terus berjalan antara silaturahmi
dan juga untuk perkumpulan dan juga antara donasi yatim juga, dan juga untuk anggota yang pada sakit bang, ya di situ untuk berjalan lah ya. Berjalan lah gitu. Kita nggak akan berhenti di situ aja. Iya. Gitu. Kalau KGR kan yang buat tutup 2003 ya? 2003. Berarti betul, alumni 2003 yang paling tua 92 akhir. Berarti ada sekitar ada berapa 19 ya mungkin. 19. Berapa belas angkatan lah gitu ya. Iya. Tapi dengan yang aktif di keluarga besar lumayan ya. Lumayan lah. Responnya bagus lah. Bagus, iya. Bagus. Apa rencana kedepannya nih buat ente sama tim pengurus nih? Ya untuk buat ke depan bang ya, untuk pengurus ya semoga untuk para pengurus yang ada di dalam Kosgoro untuk tetap terus aktif, dan juga untuk para pelajar kan sudah tidak ada bang ya. 2003 tutup. Saya harapkan untuk kedepannya tetap terjalin silaturahmi dan jangan sampai putus. Untuk kedepannya kita tidak boleh sampai berhentilah untuk ketemu dengan para anggota yang ada di dalam Kosgoro bang. Makanya kegiatan sebisa mungkin ente bikin. Betul. Dan ente juga aktif di IKAP ya. Setiap undangan IKAP ya, pasti datang ente. Iya betul bang. Ketemu Bang Dawe lah yang ada di samping saya. Acara apapun IKAP ketemu dia mulu nih. Dan akhirnya baru ini bisa buat podcast. Dan gue seneng lah karena dari silaturahmi semua ini akhirnya perjalanan KGR sampai sekarang gue ngikutin dah, dan positif. Alhamdulillah sudah istilahnya sudah bersilaturahmi ke alumni STM SMA di Jakarta Selatan khususnya. Ya buat yang belum tahu kegiatan KGR, KGR ada base camp kebetulan di tempatnya Dantet sendiri, ini di daerah Pekayon, Pasar Minggu. Mampir aja ke sini ya, kalau ada acara ya. Siang malam ada. Ada, kita selalu untuk on time di base camp. Nggak jauh dari tadi gue sih dari Pasar Minggu ya, dari Pasar Minggu. Ini kalau nggak salah Pejaten Village ya. Pejaten Village. Terus lagi ya. Samping Kemang. Ya semua yang di Indonesia ada, yang nonton konser channel alumni KGR, bahwa KGR sekarang sudah punya wadah keluarga besar alumni dan Bang David ketuanya, dan kegiatannya nanti ada di Facebook atau IG ada nggak IG? Nggak ada. Facebook dari alumni KGR. Ya jelas ya tentang perkembangan dari alumni Kosgoro sampai saat ini. Dan ini luar biasa senangnya gue karena jadi bagus silaturahminya. Dan sekarang kita bernostalgia. Ya. Lulusan berapa bang? Lulusan tahun angkatan 98 bang. 98. Masih inget ya? Iya. Dulu ceritanya gimana nih? Kenapa ente masuk KGR? Dulu kesannya sih memang masuk KGR itu agak ada yang beda bang. KGR itu saya masuk tuh dari hati ke hati gitu bang. Karena dibilang itu KGR itu kagak gondrong rugi bang, gitu. Jangan kayak tahu. Iya, katanya juga di situ bebas dari seragamnya bang, gitu. Seragam sama penampilannya, gitu. Nah aneh masuk di situ ada alumni yang datang ke sekolah aneh gitu bang. Ente SMP? Dari SMP. SMP mana ini? SMP 124 bang, Bangka bang. Ente SMP Bangka? Bangka. Tapi emang ente asli sini ya? Asli bang. SMP-nya Bangka? Bangka. Jauh juga dulu ya sekolahnya. Iya. Nah aneh begitu untuk awal masuk 96 itu bang. 95 lah. 95 ya. 96. Informasinya berarti dari alumni? Dari alumni. Terus? Nah dari situ aneh masuk bang ke Basis 75. Basis 75 itu masuklah, berangkatnya itu dari
koper itu bukan langsung berangkat sekolah bang, itu berangkat dulu ke Lenteng bang. Ngapain coba? Ketemu kawan-kawan itu. Ngapain coba? Jemput dulu ke sana. Kurang kerjaan nih. Iya. Nah, nyampe sekolah itu bukan sekolah bang, cuman ngopi doang bang. Itu dari kelas 1 tuh ya? Dari kelas 1 gitu bang. Itu pertama kali yang ente ingat masuk KGR? Yang ada ingat tuh bang, tahun 96 tuh. Nah untuk ke kelas 2 nya itu 97 tuh ya. Kita pindah lagi ke Pancoran Dalam itu. Nah di situ kita udah bolak-balik dah tuh ya. Sekolah jarang masuk tuh bang. Oh ulangan. Ulangan. Masuk-masuk pokoknya tahu-tahunya nabi rapot. Ya nilai jeblok bang. Tapi naik Kelas bang, bayaran lancar. Karena bayaran lancar. Berarti sistem swasta sama aja dulu ya. Sama bang. Yang penting bayaran lancar. Pasti naik. Ini kan ente nih dengan posisi begini nih, ya kan? Ente kalau gondrong, aneh nggak kebayang dulu ente kecil kan? Ente kok sempat gondrong? Gondrong bang. Dulu sekarang boleh kecil bang. Dulu sehat bang waktu sekolah. Oh gede. Badan gemuk. Karena olahraga lari tawuran. Sekarang doang kecil ya? Iya sekarang kecil. Gitu. Ente berapa kali ketemu alumni KGR dari bahasanya ente paling beda gitu. Ente yang istilahnya yang di luar jalur, yang bikin anak-anak KGR jadi lebih ganteng lah, jadi lebih rapi. Itu maksudnya gimana? Nah, ini ada yang paling beda dari kawan-kawan, ada bilang itu kita bagian makeover ya bang ya. Bagian sekarang salon. makeover lah ya. Iya, salon. Karena pada umumnya gondrong. Bagaimana supaya nih rapi ganteng nih anak-anak di KGR nih. Ya udah, akhirnya saya bikin rambut keriting gimbal bang. Ente punya salon? Salon acak-acakan sih bang. Ente punya alat? Alatnya apa? Cuma ini aja bang, bukan helm, tapi krecek kantong plastik bang. Krecek. Maksudnya makeovernya semuanya dibikin, kalau bahasanya kan sekarang kerimbat. Iya. Kalau ente apa? Itu namanya gimbal daun batang singkong. Gimbal itu kan mau pali kan? Iya. Mau pali. Iya. Ini gimbal keriting dari batang singkong bang. Kepang kalau orang bilang dulu kepang. Enggak. Ente kok punya inisiatif seperti itu? Ente sendiri dulu kah? Atau ente promosi diri sendiri kah dulu kah? Atau gimana tuh bisa ceritain sampai begitu? Itu dari inspirasi saya sendiri dan juga untuk tampil beda nih untuk di basis kober bang daripada yang lain kita, dan juga gondrongnya juga wow gitu beda. Berarti inisiatif sendiri. Dan korban pertama yang ente gimbal siapa? Si Virus sama Lotte. Ini korban pertama. Iya, Virus. sebagai role model. Sebagai contoh. Ternyata banyak yang mau. Banyak yang mau, Bang. Banyak yang berminat. Prosesnya seperti apa sih rambut gimbal? Kan kita tahu gimbal itu kan kepang keriting kan, kayak orang Jamaika lah, kayak Bob Marley. Prosesnya yang dibuat seperti apa? Dia prosesnya nggak perlu mandi ya. Nggak perlu mandi? Nggak perlu mandi. Astagfirullah. Pokoknya dia dikerimbat, disampoin aja. Terus nanti kita kepang itu rambutnya, kita ikat. Lalu kita siramin tuh air obatnya itu. Obatnya ente punya sendiri apa sih yang dibeli, yang digimbal? Obatnya saya udah lupa dah bang ya namanya. Itu ente modal sendiri atau yang pengen gimbal ente suruh beli? Yang anak-anak mau, yang pada mau itu dia yang modalin bang. Obatnya mereknya apa? Mereknya apa ya dulu ya? Kimia itu bentuknya kimia? Iya, paling kimia lah bang, yang ada di apotek gitu. Tapi masih dijangkau lah harganya? Dijangkau harganya. Cuma 4.000-an bang. Zaman dulu ya? Udah ganteng bang itu KGR. Nah, ente kepang, ente kasih obat, ente apain lagi? Nah, setelah itu kepalanya dibungkus apa ya? Bungkus? Pakai kantong plastik. Kresek, kantong kresek. Jadi nanti
baunya itu nggak keluar. Emang bau emang? Bau banget bang. Bau apaan? Kayak itu kalau pohonan itu tuh yang tradisional kayak pohon baunya bawang putih, daun kentutan lah bang. Aromanya gitu nggak enak di hati tuh bang di Indonesia nih. Iya. Iya. Kalau orang yang hamil itu udah mual-mual itu bang. Harus nahan seperti itu pengen gimbal. Seperti itu. Tapi hasilnya luar biasa bang. Itu namanya di open kali ya? Ya seperti kalau salon sari dia open. Di open berapa lama tuh? Sampai nahan bau itu tuh? Itu seharian lah, paginya udah beres bang, udah jadi. Sehari semalam. Iya, semalam. Pagi. Berarti mereka posisinya di rumah ente dong? Iya. Apa lu ke rumah mereka? Dia datang kemari malam, habis ajan isya itu, nah paginya dibuka udah langsung jadi. Nah dibilas lagi tuh bang, pas udah jadi pakai sampo lagi. Belum ada sampo metal dulu? Belum ada sampo metal. Samponya Sunsilk kayak gitu, Iya. sampo lah. Itu zaman dulu sampo uang pas-pasan bang. Sampo apa? Uang pas-pasan. Oh, sampo uang pas-pasan. Sisa ongkos buat sekolah. Beli sampo itu? Iya, buat jajannya itu buat kerimbat. Samponya sampo saset. Iya, saset. Dan begitu jadi satu basis tuh rambutnya begitu semua tuh? Sebagian aja bang. Sebagian. Iya, ada juga yang kayak Jet Li, model-model botak gitu kan. Oh ada itu? Iya. Ente juga yang motong? Bukan lagi. Ente bagian gimbal doang? Gimbalnya aja khusus, iya. Itu bertahan berapa lama setelah ente proses gimbal itu? Itu dari mulai awal masuk ya 96 ya. Enggak, maksudnya kalau misalnya nih gue digimbal nih, itu gue bertahan berapa lama tuh? Itu sampai apa namanya? Sampai abang udah selesai tumbuh rambut baru. Berubah ya? Berubah dia. Rambut lurus lah gitu ya. Barulah nanti bisa dipotong tuh rambutnya. Atau digimbal lagi ya? Atau diputar lagi, diobatin lagi, bisa menyatu lagi dia gitu. Ada itu yang kayak gitu? Iya. Makanya ente dari kelas 1? Dari kelas 1 bang. Sampai ente udah lulus masih dicari kali yang maklum nih KGR? Masih bang, itu masih dikenang itu bang. Enggak, maksudnya ente udah lulus nih 98. Ente kan yang orang bagian makeover rambut gimbal semua anak KGR nih. Iya bang. Nah, ente udah lulus. Kan ada DDN ente nih. Ada, iya. Minta gimbal juga men? Minta gimbal juga bang, tapi cuma hanya 1 orang 2 orang lah bang itu nggak banyak. Oh, nggak satu basis lah ya? Iya. Dan juga itu dia juga nggak kuat bang dengan rasa baunya obatnya itu. Akhirnya berarti nggak niat serius kalau nggak serius. Karena ente udah ngomong, ini bau nih gitu kan? Karena ada juga keluarganya mau juga bang. Keluarga teman Kakaknya ngeliat teman aneh itu bagus gitu rambutnya. Terus? Mau minta dikirimat juga mas aneh. Nah, kalau teman mungkin gratis kali ya, maksudnya kalau dia beli obat sendiri. Kalau keluarganya ente tarifin? Enggak bang. Oh berarti ente nggak ada tarif? Enggak bang. Jadi kekeluargaan aja sama kita sama teman Kasgoro bang. Sama keluarganya abang-abangnya temen juga enggak ente tarifin. Enggak bang. Berarti emang benar-benar ente senang gratis, ente menyenangi lah ya. Yang penting hasilnya bagus lah. Hasilnya bagus, memuaskan lah ya. Memuaskan buat mereka. Nah berarti ente dari sekolah udah punya bakat seperti itu sebenarnya. Iya bang. Enggak bakat mesin bang jadinya ya. Enggak mesin otak. Iya. Enggak jurusan teknik, bakatnya itu. Tapi begitu lulus ente terusin itu. Terusin udah. Ente terusin cepet. Pas udah lepas itu udah aneh merit bang. Nggak nerusin bakat itu. Ya, kita udah selesai. Iya. Dan setelah itu juga kawan-kawan juga masih pada berdatangan tuh bang. Kita jadi pernikahan pengantin tuh bang. Habis tawaran, beliau juga datang tuh untuk menghadiri saya tuh. Karena unik nih. Begitu teman saya pikir datang, biasa mungkin rame-rame datang nih, saya bilang gitu. Ternyata anak Kosgoro. Kondangan habis dari tawuran menang. Mampir lupa makan. Mampir bang, lupa makan. Aduh, ternyata di balik wajah Kosgoro yang serem-serem dan rambutnya yang panjang-panjang, itu ada satu orang yang bisa makeover
Ya, ini Bang Dante lah saksinya. Berarti periode dari 95 sampai 2000 mungkin ya. Iya. Ente megang makeovernya anak Kosgoro ya. Luar biasa. Nah, untuk hal lain gue dengar ente juga salah satu petugas P3K di Kosgoro. Ini inisiatif sendiri atau emang ente kerjasama sama pihak sekolah? Tidak bang, itu inisiatif saya sendiri bang. Inisiatif sendiri. Inisiatif sendiri. Itu dari kelas 1 juga? Dari kelas 1 sebenarnya juga. Awalnya gimana nih? Lu bisa ngurusin teman-teman yang terluka atau gimana? Iya, di situ dengan kawan-kawan yang pada tawuran ya bang ya. Dengan origin tiba-tiba tadinya kawan yang sudah bingung, tidak ada biaya uang atau untuk bingung dengan orang tuanya, dengan keadaannya, diomelin bang ke sekolah ya. Jadi dengan inisiatif saya turunlah di situ untuk caranya gimana nih kawan biar sehat sembuh, jangan sampai orang tuanya tahu trauma dengan keadaan lihat anaknya luka marah gitu. Ya alhamdulillah kawan kita itu yang terluka dari tawuran sekarang pun juga dia dalam keadaan sehat. Dalam keadaan sehat sembuh. Berarti setelah proses ente mengobati ada sistem nginep kan, takut sama orang tua kan? Iya betul bang. Nginep di rumah ente juga tuh. Nginep lah. Sesusah-susahnya ente ngobatin, apa yang pernah ente lakuin sama teman? Ngobatin teman yang luka karena tawuran. Dengan keadaan saya juga tidak ada persiapan apa-apa ya bang ya. Oh ente alat nggak ada? Alat nggak ada nih bang. Kayak misalnya gunting pisau, nggak punya? Nggak punya. Di situ saya punya alat untuk gunting kuku. Gitu. Japitan kuku itu. Oh ini japitan kuku ini? Iya. Nah di situ. Yang paling berat yang ente pernah lakuin? Di situ ada benang ya bang ya. Benang apa nih? Benang jahit? Benang jahit bukan bang. Benang apa? Karena kita nggak ada persiapan. Nah di situ begitu lihat luka parah kepalanya, terus aneh lihat ada benang layangan bang di situ. Tapi aneh cuci dulu bang itu benang urat itu. Nah di situ aneh sambung, saya lipatkan, saya puntir-puntir, lalu lukanya itu saya jahit bang di kepala belahan dari sini. Jahitnya pakai apa? Itu pakai jarum bang. Jarum biasa bang yang segini. Jarum jahit itu. Tapi benangnya benang urat bang. Benang urat. Nah, di situ dengan telitinya itu pak, tapi dibotakin dulu bang ya, saya potong rambutnya ya. Biar enak di atas. Iya rambutnya kaget kan gondrong-gondrong tuh bang ya. Saya potong aja bang, yang penting lu sembuh bilang gitu. Iya. Pokoknya nurut sama lu ya. Lu jangan bilang apa-apa ya kata gitu. Kalau lu bilang sakit-sakit, kalau mau teriak-teriak. Lu nggak pakai alkohol apa enggak? Nggak pakai bang. Astagfirullah. Wow bro. Begitu saya lihat belahannya itu dagingnya ada, kelihatan kan? Biasanya kebelah kan? Kebelah gitu. Ya udah, ya Bismillah aja dah saya bilang gitu ya. Yang penting gimana supaya dia rapat ini bang kulitnya, dagingnya tertutup gitu ya. Udah, saya jahit bang dari situ. Rapat, udah. Nah, setelah itu baru saya minumin botrek bang biar dia bisa tidur. Oh, begitu. Enggak, dari situ dibawa ke klinik lagi atau sembuh begitu aja? Enggak bang, enggak bawa ke klinik bang. Enggak takut infeksi juga ya? Enggak. Nah pas besoknya itu kebetulan orang tua itu punya obat tradisional bang, namanya minyak pikiran tuh. Minyak goreng. Yang minyak dari kelapa. Oh minyak klenik. Kayak minyak kimande gitu lah. Baru diolesin di sini. Nah lukanya itu jadi kering bang. Jadi kering dari situ. Ini hal berat yang ente pernah lakuin ngobatin teman itu bang. Kalau hal enteng mungkin kasih obat merah kali ya. Obat merah satu-satunya jalan. Apa ini? Karena berhubung nggak ada obat merah ya itu aja. Kopi juga bang, dibuburin juga kopi bang. Dibuburin kopi? Iya kopi ya. Pala terbelah dibuburin kopi. Kayak bau ini aja ya, bau sepatu gitu. Ada bau busuk.
Ini berapa orang yang pernah ente jahit? Ada berapa orang? Yang menurut ini kan kalau jahit versinya karena ente nggak ngerti ya pengobatan apa, udah atau gimana? Ini nekat jatuhnya nih ente nih. Sebenarnya sih cuma nggak ada yang lain ya bang, cuma satu aja itu korbannya. Oh ente pernah ngobatin satu yang paling parah lah ya. Paling parah. Yang lain paling lecet, denjong, Iya, betul. kayak gitu ya. Iya, cuma satu aja. Paling kalau yang lain ya kadang-kadang ya leher patah, muka mengsel gitu kan, iya. Ente apain tuh? Hah? Ente apain? Iya, ya mau nggak mau ya diputar palanya itu sama orang patah tulang itu. Oh ente bawa ke situ. Iya. Namanya Ian Lotte itu bang, satu basis kopi itu. Oh jadi andai kapun ente kagak sanggup, ente sama kamelnya bawa ke klinik, bawa ke rumah sakit, Iya. bawa ke dukun patah. Tapi kalau ente masih bisa tangani dan dia ketakutan sama orang tua, ente yang ngerjain. Ngerjain. Luar biasa. Gila. Ini calon dokter sebenarnya nih. Salah ngambil jurusan otomotif. Otomotif yang kagak kepake ya kan. Begininya agak diterusin, sayang bakatnya sebenarnya. Dan terima kasih banget nih buat Bang Dantet nih ya kan. Masa sekolah yang emang dengan cara lain lah dia untuk bisa membantu teman-temannya. Di belakang layar nih ada dia nih sebenarnya KGR pada zaman itu. Kan main. Nah sekarang dari kejadian-kejadian itu berarti teman-teman ente udah nggak lupa dong sama ente. Silaturahminya masih ini. Masih bang, sampai saat ini kita berjalan di keluarga besar KGR ya bang ya. Masih tetap solid bang, kompak. Tetap untuk silaturahminya ke basecamp KGR sini, Pekayon. Iya. Ya itu sisi menarik dari Mas Goro yang mungkin gue baru nemuin nih orangnya nih kayak dia nih. Biasanya kan orang kalau di sisi lain pergi dan pulang sekolah, orang yang gue bilang kayak dia, orang yang bawa barang doang, orang yang disepai doang, atau orang yang istilahnya melihat situasi dan kondisi. Nah ini beda nih dari versi P3K, padahal di sekolahnya nggak ada PMR, gue yakin. PMR nggak ada, apalagi Pramuka, Paskibraka nggak ada, KGR gue yakin. Tapi ada dia nih orang-orang seperti Dantet ini yang emang punya istilahnya rasa kemanusiaan yang tinggi nih, dan rasa istilahnya bikin temen di makeover supaya seganteng mungkin. Dan tapi versi perawatan rimbat dan segala macam beda dengan cara dia menggimbalkan rambut teman-teman KGR supaya kelihatan lebih keren di jalur, gitu bang. Iya. Bang, nih ada yang disampaikan nggak buat teman-teman KGR atau teman-teman ikatan alumni lain, atau untuk siapa aja yang disampaikan? Ya. Baik bang, untuk Anda dari Dantet, Ketua Kosgoro, untuk para alumni ya dan para pelajar di sana, untuk anak-anak yang masih sekolah, stoplah narkoba, jangan nongkrong-nongkrong, karena di zaman sekarang itu kita udah zamannya untuk saling bersatu, untuk menjalin kebersamaan Ikatan Alumni Pelajar Jakarta. Dan untuk alumni Kosgoro KGR semua, jangan pernah berhenti dan menyerah untuk tali silaturahmi tetap makin kompak dan solid. Terima kasih untuk Bang Dawai. Iya. Salam, terima kasih dari KGR. Luar biasa. Terima kasih nih Ya. telah berbagi di kisah di Bonsai Channel yang beda kisahnya dibandingkan yang lain. Dan alumni KGR balik lagi, jalin terus silaturahmi, lupakan masa lalu. Sekarang waktunya kita ngopi bareng di Basecamp KGR. Ya sekian dari gue, Dawai Bonsai dan Dantet KGR. Mohon pamit, sampai ketemu di narasi kita yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.